Baik Dewan Juri yang terhormat, membahas persoalan ini, sebelum itu kita perlu mengetahui mengenai kontrol penelitian atau riset pada saat ini lebih mengarah terhadap pemegang kekuasaan terhadap lembaga-lembaga negeri seperti pemerintahan ataupun universitas. Namun perlu diketahui mengenai hal-hal buruk yang banyak muncul daripada kebijakan ini, seperti keterlambatan pendanaan. Seperti yang kita ketahui, pendanaan riset dari pemerintah memerlukan tahapan-tahapan yang dinilai sangat kompleks untuk mendapatkan dana tersebut. Selain itu, keterbatasan dana pemerintahan sangat berpengaruh terhadap penelitian atau riset. Hal ini dapat kita aplikasikan terhadap hal-hal berikut. Pada dasarnya, dana pemerintahan tidak sepenuhnya dialokasikan kepada riset atau penelitian, namun ada sektor lain yang sangat perlu untuk dipenuhi seperti keamanan, kesehatan, dan lainnya. Ini menimbulkan keterbatasan dana dari pemerintahan yang kembali kepada contoh pertama, yaitu keterhambatan suatu penelitian akibat kompleksnya dana pemerintahan. Kami tidak menolak kebergantungan suatu penelitian atau riset untuk menerima dana dari pemerintah demi keberlanjutan suatu penelitian. Namun perlu kita sadari berdasarkan hal-hal dan dampak buruk yang mungkin terjadi akan menghilangkan nilai dari penelitian itu sendiri secara perlahan, seperti keterhambatan dana, kurangnya pendanaan, atau mungkin kurangnya pengawasan dari pemerintah akibat banyaknya penelitian atau riset yang muncul di suatu negara. Maka dari itu, berdasarkan pada pertimbangan tersebut, ada beberapa poin argumen yang akan saya sampaikan demi mendukung kebijakan ini. Izinkan kami membawa Dewan Juri sekalian melihat persoalan ini dari sudut pandang yang berbeda. Poin pertama, pendanaan riset atau penelitian yang dinilai lebih efisien dan praktis. Hal ini bertolak belakang terhadap apa yang terjadi jika dipegang oleh lembaga publik atau resmi, di mana dalam hal penelitian di bawah lembaga swasta akan lebih praktis dari segi pendanaan. Jika pemerintah harus mengatur alokasi dana untuk dapat mendukung suatu penelitian, maka lembaga swasta tidak selalu harus mengatur hal tersebut. Sebab suatu lembaga swasta pasti akan berjuang sebisa mungkin untuk berfokus pada keberhasilan suatu riset atau penelitian tanpa memikirkan sektor lain yang dinilai kurang esensial dalam suatu proyek. Kita dapat melihat secara langsung pada saat ini keberhasilan lembaga swasta lebih besar daripada lembaga publik. Mengapa demikian? Ini diakibatkan manajemen suatu lembaga publik lebih terstruktur dibandingkan pemerintah yang harus memikirkan atau memanage dari berbagai sektor. Poin kedua yang ingin saya sampaikan, Dewan Juri sekalian, dengan mendukung privatisasi riset, suatu penelitian atau riset akan berjalan cepat dan minim hambatan. Mengapa hal demikian dapat terjadi? Hal ini dapat terjadi dari berbagai hal seperti berikut. Subpoin pertama, dikarenakan suatu lembaga swasta akan lebih memaksimalkan teknologi yang digunakan sebab yakin bahwa suatu riset atau penelitian yang berhasil maupun tidak berhasil akan berdampak terhadap masyarakat dan mereka akan mengusahakan hal tersebut. Subpoin kedua, yaitu suatu lembaga swasta tidak akan segan-segan mengeluarkan tenaga dan biaya yang maksimal demi mencapai keberhasilan suatu riset. Mengambil contoh, suatu penelitian yang terhambat pada suatu hal, pasti lembaga swasta tersebut akan mengupayakan dengan memanggil penasehat dan sebagainya demi menyelesaikan masalah dan memberikan solusi yang praktis ataupun solusi yang nyata demi mencapai keberhasilan riset. Poin ketiga pada argumen yang akan saya sampaikan adalah keefektifan serta kualitas daripada suatu riset atau penelitian akan lebih maksimal jika dipegang oleh perusahaan swasta. Hal ini dapat terjadi sebab adanya dua poin sebelumnya dan dimaksimalkan karena pada dasarnya perusahaan swasta lebih banyak berjuang di pasar dan untuk saling bersaing dan memengaruhi. Ketika hal ini terjadi, menyebabkan keefektifan dari suatu penelitian atau riset meningkat sebab adanya kompetitor ataupun sesuatu yang mengancam dari sisi sudut pandang perusahaan tersebut. Kita perlu ketahui bahwa suatu penelitian atau riset tidak selalu berlatar terhadap keuntungan semata, namun terhadap hasil yang ditimbulkan daripada riset atau penelitian tersebut. Jikalau kompetitor dari suatu perusahaan tersebut berhasil lebih dahulu mencapai keberhasilan dari suatu riset, maka nilai dari dilakukannya riset atau penelitian tersebut untuk dilakukan akan perlahan menghilang, sebab hasil yang ada telah ditawarkan. Mengambil contoh, perusahaan A melakukan
riset mengenai produk yang dapat menghilangkan jerawat secara maksimal tanpa sisa. Namun di saat bersamaan perusahaan B melakukan riset yang sama dan dengan teknologi yang lebih bagus daripada perusahaan A, dan berakhir perusahaan B memperoleh keberhasilan lebih dahulu. Maka apa yang dilakukan oleh perusahaan A akan dinilai kurang diperhatikan kembali sebab sudah terdapat perusahaan lain yang lebih dahulu menjadi founder daripada hasil riset yang disajikan. Dewan juri sekalian, kurangnya kontrol dan perhatian pemerintah dalam hal ini akan menimbulkan kurangnya keefektifan dari suatu penelitian atau riset tersebut. Maka, diberlakukannya peningkatan privatisasi riset akan sangat diperlukan sebab dapat membantu tercapainya suatu penelitian. Sebagaimana kita ketahui, bahwa suatu penelitian atau riset sangat diperlukan oleh masyarakat, maka hal ini perlu dijalankan secara efektif dan serius agar mencapai efek dinamis setiap pencapaiannya. Mungkin lawan akan membahas mengenai efek kapitalis yang akan muncul jikalau hal ini terjadi. Namun perlu kita ketahui Dewan Juri sekalian bahwa dampak buruk yang disebutkan tidak sebanding dengan argumen yang tadi saya sampaikan. Selain itu, kita harus berfokus pada keberhasilan riset sebab banyak orang memerlukan hal tersebut daripada hal ini akan memenuhi dari hal ini akan memenuhi persyaratan pemerintah untuk memberikan subsidi atau bantuan dalam penerapan suatu produk atau riset di masyarakat. Sehingga pertanyaan atau argumen lawan akan sangat mudah dipatahkan dengan argumen yang saya sampaikan. Sekali lagi, adanya kami bukanlah menolak peran pemerintah dalam hal riset atau penelitian, namun lebih mempertimbangkan apa yang sangat diperlukan dan keefektifan dari kedua sisi. Sebab secara tidak langsung akan menimbulkan keserasian terhadap lembaga publik maupun lembaga swasta. Dengan demikian, kami percaya bahwa posisi kami mampu menjawab kekhawatiran yang muncul sekaligus memberikan solusi yang lebih efektif bagi perkembangan riset. Sehingga Dewan Juri sekalian sangat layak untuk membeli argumen yang telah kami sampaikan. Terima kasih.